Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin video buat ujian akhir semester aku dalam pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi hari ini aku mau bahas tentang Teknologi Informasi Komunikasi di bidang hukum dan pemerintahan atau ICOD atau Sistem Peradilan yang berbasis Teknologi Informasi atau online. Kita langsung aja ke materinya ya. Jadi aku ambil referensi ini dari jurnal yaitu Sistem ICOD dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 oleh Rakyus Suwarnabumi, R. Rosadi, dan Mulida Hayati. Dan ini adalah Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai volume 6 nomor 2 bulan September 2021. Kemudian agendanya itu pertama saya ingin jelasin tentang implementasi, kemudian yang kedua itu dampak positif dan negatifnya, dan yang ketiga itu upaya untuk mengatasi dampak negatif. Jadi implementasinya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu berupa kekuasaan kehakiman yang menyangkut tentang peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan landasan ICOD ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yaitu yang pertama administrasi perkara pengadilan secara elektronik, kemudian yang kedua guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan, dan yang ketiga itu pencegahan penyebaran COVID-19 di dalam lingkungan peradilan. Dan ruang lingkup ICOD-nya itu sendiri yaitu pertama, peradilan secara elektronik yang terdiri atas rangkaian proses memeriksa dan mengadili peradilan oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua itu adalah proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan, penerimaan pembayaran, kemudian penyampaian panggilan dan jawaban panggilan, kemudian kesimpulan, kemudian penerimaan upaya hukum, dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik. Dampak positif dari ICOD itu sendiri, pertama, menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Yang kedua, pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran dan bank. Dan yang ketiga itu, dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Sedangkan dampak negatif dari ICOD itu sendiri, yaitu pemanggilan pertama pihak tergugat dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Hal ini bisa saja pihak tergugat itu tidak menerima panggilan yang pertama, karena hal ini dilakukan secara manual. Kemudian, upaya untuk mengatasi dampak negatifnya itu, yaitu dilakukan pemanggilan pihak tergugat secara online, surat elektronik, atau melalui SMS dengan nomor tujuan tergugat, sehingga dapat dengan mudah, cepat, dan hemat biaya dalam mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak tergugat. Sekian presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.